Maaf, saya mau bertanya tentang lembaga Ibu. Berapa lama berdiri lembaga yang Ibu pimpin? 7 tahun lebih, berjalan 8 tahun. Alhamdulillah. Kemudian untuk siswa pada tahun ini ada berapa Ibu? Siswa kami alhamdulillah tahun ini muridnya kian bertambah banyak. Tahun ini sebanyak 26 murid. Untuk lembaga ini apakah ada yang menaungi dari lembaga lain seperti BPMNU atau Himpaudi atau bagaimana Ibu? Tentu saja kita punya yayasan, yaitu Yayasan Al-Mubarak yang menaungi ada TBK, Madin, TK, dan yang terakhir ada terbentuknya PAUD ini. Dan pelindung kami sebagai lembaga yang di bawah naungan NU, KB Al-Mubarak ikut yayasan di bawah naungan YPMNU Bina Bakti Wanita Cabang Kota Mojokerto. Untuk visi misi di sekolah yang Ibu pimpin, visi misi kita dari KB Al-Mubarak itu terwujudnya anak usia dini yang kreatif, mandiri, dan cerdas serta solid-solidar. untuk visi dan misi tujuan dari sekolah ini, program apa yang diadakan di lembaga ini yang Ibu pimpin? Tentu saja visi dan misi itu kita mencapainya itu adalah dengan mengadakan program yang tersusun dari tiap tahun, seperti program tahunan dari kegiatan, ada pula dengan agenda kegiatan tahunan, di mana di situ sudah tercantum beberapa program-program untuk mencapai visi misi itu. Bagaimana dengan kegiatan itu nanti kita sinergi dengan anak-anak, dengan yayasan, komite untuk mewujudkan dari tujuan lembaga yang tercantum dalam visi misi. Dan siapa yang merancang program tersebut? Untuk program-program itu sebelumnya kita kan punya kurikulum yang tercantum di situ, ada program-program tentu saja adalah warga sekolah, di mana yang pertama mungkin kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab. Nanti kita juga disusun juga ada dengan persetujuan ada guru, komite, yayasan, dan juga beberapa tokoh dari masyarakat sekitar. Dan untuk model pengembangan belajar di KB yang Ibu pimpin menggunakan model apa? Modelnya masih model kelompok, terbagi dalam beberapa kelompok A dengan usia yang paling 2-3, kelompok B 3-4, dan kami juga tidak ada anak yang usia di bawah itu untuk kami arahkan ke sebagai titip atau mereka masih ikutan sekolah tapi pra dari PAUD. Untuk tadi saya telah berbicara dengan salah satu seorang pendidik Ibu di guru KB ini. Dengan menurutnya di KB ini utamanya menerapkan tambahan program yaitu mengaji. Apakah memang ada dan melakukan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari atau bagaimana? Ada program tambahan di sini sebagai karakteristik tersendiri, yakni adalah ekstra mengaji yang mana dilaksanakan tiap hari Selasa dengan menambah jam pelajaran setelah anak-anak pulang. 30 menit dari anak-anak itu kita ajarkan ekstra mengaji, bacaan kalimat thayyibah, doa-doa yang mana memang tiap hari ada, tapi kita berdalam dengan terutama bacaan huruf-huruf hijaiyahnya. Atas dasar apa Ibu menambah program tersebut? Dasarnya saya ingin mencapai tujuan itu bisa maksimal dengan output yang terbaik pada visi misi itu. Jadi kita ingin anak itu betul-betul bisa paham dengan huruf-huruf hijaiyah, paham dengan doa-doa sehari-hari dan surat-surat pendek, karena itu bagian dari tujuan kami membentuk anak yang soleh-solehah.
ada berapa pendidik di lembaga pendidik ini? Ada 2, guru kelompok A, B, dan saya. Jadi 3 pendidik. Untuk sarana dan prasarana di lembaga ini, apakah ini gedung milik lembaga atau bagaimana, Bu? Untuk sementara karena playgroup ini masih berdiri belum ada 10 tahun dan juga kondisinya kita menyesuaikan pembangunan masjid karena masih dalam satu yayasan Al-Mubarok. Sementara ini gedung KB Al-Mubarok pinjam pakai gedung TPQ, mana dipakai untuk pagi hari untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, kalau siang nanti dipakai untuk pembelajaran TPQ. Baik, Ibu, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang lembaga yang ikut anak-anak ini belajar. Saya mau bertanya, usia berapa saja anak-anak yang berada dalam kelompok bermain yang Ibu asuh? Kalau di lembaga ini usia anak itu 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun ya Bu. Kalau boleh tahu, ada berapa anak yang usianya 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun Bu? Kalau untuk di tahun ini usia anak yang 2 tahun itu ada 3 anak. Untuk 3 tahun 10 anak dan untuk 4 tahun 13 anak. Jadi totalnya semua di sini tahun ini 25 anak. Apa keistimewaan program di kelompok bermain yang Ibu asuh dibandingkan kelompok bermain yang lainnya Ibu? Untuk di lembaga kami ini kami mengadakan ekstrakurikuler mengaji. Jadi program itu dilaksanakan setelah anak-anak belajar. Dan mengajinya itu waktunya 30 menit. Gitu ya Ibu. Terus bagaimana cara penyusunan rencana kegiatan untuk anak di kelompok bermain yang Ibu asuh ini? Penyusunannya bagaimana Ibu? Untuk penyusunan di lembaga kami ini kami menggunakan RPPM sama RPPH. Baik. Apa saja yang Ibu ambil dari referensi tersebut Ibu? Kami bisa menyusun program kegiatan anak. Sebelum anak-anak melakukan kegiatan, kami itu menyusun kegiatan untuk besoknya itu anak-anak dikasih apa. Oh begitu. Kegiatan apa yang Ibu berikan kepada anak-anak tadi? Kalau untuk kegiatan hari ini, anak-anak saya kasih feeder painting sama mewarnai buah leci. Gambar boleci ya Ibu. Tadi saya melihat kegiatan tersebut yang Ibu laksanakan dengan anak-anak. Mengapa Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kalau untuk kegiatan tadi agar anak itu bisa melatih fisik motorik anak dan kognitifnya anak. Untuk apa dasar pemikiran sehingga Ibu melakukan kegiatan tersebut? Untuk yang fisik motorik itu untuk melakukan pergerakan tangan anak agar anak itu bisa lebih kayak luas lemes gitu ya. Untuk tadi Yang kognitifnya itu kan anak bisa mengenal warna gitu. oh begitu ya Ibu. Terus tadi saya melihat dalam jam pembelajaran ada anak yang Ibu beri plasmisin dan itu hanya 1. Mengapa tidak semua Ibu? Untuk yang anak tadi itu memang suka banget sama plastisin. Jadi setiap belajar itu harus ada plastisin. Soalnya kalau nggak pegang plastisin itu anaknya nggak mau belajar. Jadi itu buat simpanannya anak untuk mau giat belajar. Oh begitu ya Ibu, sebagai pendukungnya. Iya. Oke. Terus tadi tema apa
apa yang ibu pakai untuk pembelajaran, terus apa untuk tema tersebut, adakah puncak tema dan apa kegiatan puncak tema yang ibu lakukan.